Desa Paku Haji dikenal memiliki alam wisata yaitu wisata kuda Paku Haji. Desa ini berada di Kecamatan Ngampra, Kabupaten Bandung Barat. Berikut adalah struktur isi RPJMdes Desa Paku Haji. Ini merupakan visi misi Desa Paku Haji. Ini merupakan suasana kantor Desa Paku Haji. Di sini saya akan mewawancari pihak yang terlibat dalam penyusunan RPJMdes. Untuk penyusunan RPJMdes, kebetulan di sini pada desa banget, otomatis RPJMdes harus disusun dari awal. Pertama, Bapak bikin tim, Bapak ketua tim. Bapak asosiasi mencatat tadi masing-masing RW apa saja rencana yang akan dibangun selama 6 tahun ke depan. Nah, setelah itu ditampung, dimasukkan rancangan RPJMdes dulu ya, sebelum ditetapkan menjadi RPJMdes. Mulai dari struktur, pemberdayaan, keekonomian, di situ hingga ke RKPDes, rencana kerja pemerintah desa dalam 1 tahun misalkan. Setelah disahkan RPJMdes, masa bakti pada saya sekarang 2019-2025 untuk jangka waktu 6 tahun. Nah, untuk pembangunan tahun berikutnya ngambil dari dokumen tersebut. Karena kalau tidak tertuang di dalam RPJMdes tersebut, misalkan mau membangun A, ternyata tidak tertuang dalam RPJMdes itu tidak bisa dilakukan oleh pemerintah desa. Nanti dari masing-masing RW, door to door bulan ini akan mengadakan musyawarah dusun yang setelah masuk di RPJMdes ini dari masing-masing RW, nah ditampung di masing-masing kepala dusun. Di situ dimusyawarahkan, misalkan dari dusun satu itu membawahi 3 RW. Dari RW tersebut mengajukan untuk tahun ini misalkan skala prioritasnya apa, infrastrukturnya apa, hasil musyawarah dusun baru nanti dilihat ke rencana kerja pemerintah desa. Nah, setelah disahkan di RKPDes tersebut, 90% lah akan direalisasi ketika sudah menjadi RAPBD. Realisakan itu baru final. Nah, sekarang mau menginjak ke RKPDes. Nah, untuk tahapan ke RKPDes tersebut yang Bapak sebutkan tadi, nanti diadakan musyawarah dusun. Nah, setelah itu nanti Bapak mengadakan musdes, musyawarah desa, untuk menetapkan ini RAPBDes tadi. Kepala dusun, para ketua RT, para ketua RW, tokoh masyarakat, ya RKD itu ikut terlibat semua. Keterwakilan dari perempuan itu wajib. 4 kami ada. Nah, pemerintahan, pembangunan desa, pembinaan, pemberdayaan. Itu satu contoh yang kemarin itu sudah disahkan di RAPBDes, misalkan untuk infrastruktur, untuk pembangunan di lingkungan RW 5, RW 6, RW 7. Nah, itu hak semua dibakar habis. Penanggulangan COVID-19 akhirnya membangun satu hari pun tidak ada yang terlaksana. Penanganan darurat tidak menutup kemungkinan sekarang pun masih prioritas di situ. 2021 masih prioritas untuk penanganan COVID, PLT, terus pemulihan ekonomi. Pasti cancel 2020. Walaupun itu sudah hasil musyawarah, malah sudah final lah, sudah disahkan dengan tokoh masyarakat, dengan BPD, karena itu wajib. Walaupun Bapak melanggar itu, ya pasti kena. Sudah dilakukan oleh Bapak punya pendamping lokal desa dan pendamping desa. Ya. Bukan itu yang ditunjuk dari kementerian. Langsung itu program kementerian, cuman ada beberapa unsur dari Pemda ada namanya TA, tenaga ahli dari kecamatan
dan PDP pendamping desa pemberdayaan. Untuk PLT yang di desa pendamping lokal desa ada 3 nih. Di sini itu kadang-kadang 3-4 kali lah di sini. Sering. Ya, di sini di balai musyawarah. Datangnya wabah COVID membuat adanya perubahan termasuk aturan dalam penyusunan RPJMDes Desa Paku Haji. Dari Permendes ya, dari menterinya saja. Makanya kita di Permendes itu suka kebingungan. Kadang-kadang peraturan menteri dan menteri desa dengan peraturan menteri dalam negeri tidak nyambung. Ada yang tidak sekatan. Kalau sekarang mudah-mudahan sih sekarang 2019 sampai 2020 itu masih tetap, cuman ada aturan tambahan lah. Kemarin di COVID paling banyak surat edaran dari menteri desa ke gubernur ada gitu, udah dua edaran. Kalau dari bupati, kalau menteri desa cuma 1 edaran. Dengan keunggulan yang bersih, sehat, indah, nyaman, aman, memiliki masyarakat yang ramah dan sejahtera. Begitulah Desa Paku Haji. Banyak peraturan. Ya itu membingungkan, kadang-kadang membingungkan di sini. Kalau misalnya dilanggar gitu ada sanksi gitu. Nggak boleh, nggak diterima dokumen bapaknya. Nggak terima. Oh gitu. Kita kan sebelum pencairan itu ada semacam evaluasi dulu. Emang walaupun secara personal masuk ke DPMD atau kecamatan itu kalau di sana dilanggar maka dokumennya balik lagi, kita nggak bisa mencairin. Gitu. Itu harus sifatnya regulasi wajib. Jadi mau enak gak enak harus itu sifatnya. Walaupun kita udah planning, misalkan ya kata Pak Sekdes udah di dusun berapa kita udah mau planning pembangunan, sebab ada edaran peraturan baru ya kita cancel. Kalau kita tetap itu maksain gak akan benar. Nah, untuk tahun ini aja biasanya kan anggaran perubahan itu hanya 1 kali dalam 1 tahun. 3 kali ya, sudah 3 kali mengadakan musyawarah desa khusus ya, musdesus. Jadi terus saja, sedangkan bapak nggak ada anggaran di sini. Nyampe kepala desa minjam Kemana? minjam karena nggak ada anggaran. Kan Jadi tiba-tiba ya. secara personal sih. Personal. Kan minimal rapat itu kasihan lah transport ketika pendamping ke sini dari kecamatan ke sini. Kalaupun mereka nggak minta, kita ngurangi kan, ngurangi. Iya. Seneng makan kan tetap itu harus. Kemarin kan kecamatan minta, kita belum diizinin lagi. Pemerintah desa rencana untuk 1 tahun itu. Jadi yang akan dilakukan pemerintah desa untuk tahun ini misalkan 2020 apa saja. Jadi gini nih, kalau disebutkan di catatan itu ada 3 dokumen yang sifatnya wajib lah ya. Yang pertama ini RPJMDes, ini penyusunan dari awal. Jadi semua rencana atau program dari semua RW itu ditampung di sini, lampirannya sini. Cuman kalau dibuka satu-satu kan ini banyaknya cuma narasi doang ya. Ada yang sifatnya lebih jelas dalam sebenarnya nih review. Kalau udah review itu ntar masuk ke LKP 1 RPJMDes sifatnya 6 tahun dan dicicilnya itu masuk ke LKPDes per tahun LKPDes dibuatnya. Kalau udah ke LKPDes ntar masuk ke APBDes. APBDes itu final lah, cuman final juga 80%. Sebab di kita itu kan maaf ya, Bandung Barat bukan termasuk Pemda atau kota yang dia banyak, masih minim ya, masih minim. Dari PAD juga dikit, dari BHPL-nya dikit, makanya kita tuh selalu ada defisit tiap tahun itu defisit. Kalau surplus jarang sih ya. Kalau kita ada waktu surplus jarang. Defisit kan kebanyakan jadi. Surplus kan jarang. Makanya saya sih pernah ngitung
dari semua pagu anggaran yang masuk, yang realisasinya berapa itu udah 2 tahun berturut-turut di angka 80-83% yang realisasi betul-betul. Yang sisanya itu ya kita nanggung. Makanya yang sisanya itu, kegiatan yang sisa kita alokasikan ke internet di dalam. Kalau kita akan alokasikan di wilayah, ntar kalau nggak share kan